Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 kelas D ingin mempresentasikan hasil presentasi kami dengan tema menyusun House of Quality berdasarkan hasil Voice of Customer produk inovasi meja lipat. Berikut nama kelompok dari kelompok 2. Yang pertama, Bella Karisma dengan NIM 14.12167. Selanjutnya, Awanda Firdaus Muswati dengan NIM 14.12170. Selanjutnya, Mentari TV Priani dengan NIM 14.12176. Selanjutnya, Novi Aryani Pratama dengan NIM 14.12179. Selanjutnya, Aldo Ferdinand dengan NIM 14.12180. Selanjutnya, Alivia Wulan Safira dengan NIM 14.12181. Selanjutnya, Harlina Nur Anggraini dengan NIM 14.12182. Selanjutnya, Ahmad Rizky Dwi Putra dengan NIM 14.12185. Selanjutnya, Elvia Devitriana Putri dengan NIM 14.12189. Selanjutnya, Jian Audi dengan NIM 14.12190. Selanjutnya, saya sendiri Muhammad Ali Imron dengan NIM 14.12193. Selanjutnya, Badrus Sibian Zain dengan NIM 12.194. Selanjutnya, Windy Arika dengan NIM 14.12195. Yang terakhir, Aris Basmin Basmala dengan NIM 14.12203. Selanjutnya, saya akan alihkan ke Ahmad Rizky untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Mas Ali. Saya akan menjelaskan pengertian dari Voice of Customer. Voice of Customer adalah istilah yang digunakan dalam dunia bisnis untuk menjabarkan proses yang mendalam yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami ekspektasi, preferensi, dan ketidaksesuaian pelanggan atas barang atau jasa yang ditawarkan. Next. Manfaat dari Voice of Customer sendiri adalah yang pertama, menyesuaikan produk, layanan, dan fitur-fitur lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Berikutnya, memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan bersuara dan keinginan pelanggan. Dan yang keempat, mengumpulkan dan mengevaluasi konsep-konsep baru, ide, dan solusi. Dan yang terakhir, memprioritaskan isu dan perkembangan yang ada. Next. Karakter program Voice of Customer sendiri ada 5. Yang pertama yaitu menghubungkan banyak tipe umpan balik di seluruh channel data. Dan yang kedua, memungkinkan kolaborasi antara banyak departemen dengan berbagai fungsi. Yang ketiga, mengkombinasikan suara karyawan. Yang keempat, memberikan dokumen dan laporan yang mengintegrasikan informasi dari berbagai suara pelanggan. Tidak memandang sumber, survei, atau waktu. Dan yang terakhir yaitu memberikan hasil dari sisi bisnis dan ROI yang jelas. Next. Teknik Voice of Customer. Jadi di Voice of Customer sendiri ada beberapa teknik. Di antaranya yang pertama yaitu wawancara pelanggan. Yaitu salah satu teknik tradisional untuk mengumpulkan data dari Voice of Customer yang biasanya digunakan untuk memahami sudut pandang pelanggan tertentu seperti yang dilakukan secara langsung melalui telepon atau email. Dan yang berikutnya adalah survei pelanggan secara langsung. Jadi survei ini dilakukan untuk membantu dalam memahami pelanggan dan menangani masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu perlu mempertimbangkan banyak hal saat merancang sebuah survei. Kemudian ada survei obrolan langsung, yaitu kebanyakan pembeli online menginginkan adanya fitur obrolan langsung pada situs jual beli. Metode ini bermanfaat untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan secara real time dan dapat mengurangi kemungkinan pelanggan merasa tidak puas. Kemudian yaitu yang sering kita jumpai adalah media sosial. Saat ini media sosial sangat populer dan merupakan salah satu media untuk mengumpulkan umpan balik yang sangat efektif. Salah satu kelebihan dari media sosial ini adalah pada kemampuan untuk melakukan percakapan secara langsung dan real time dengan pelanggan. Kemudian ada media situs web. Jadi situs web ini menjadi tempat yang tepat untuk menerima suara data pelanggan
Dan bisa jadi dengan cara obrolan atau messenger, survei online, dan analisa perilaku pelanggan yang mengunjungi situs web tersebut. Kemudian ada data panggilan yang direkam. Jadi cara ini dilakukan dengan memanfaatkan data historis dari catatan yang direkam. Hal ini dapat memberi gambaran umum yang luas tentang bagaimana mereka memandang merek atau perusahaan dari produsen. Kemudian ada ulasan pelanggan online atau online customer review. Jadi reputasi online merupakan jejak semua kejadian di mana bisnis produsen akan muncul di dunia maya atau online dan menerima ulasan secara online dari pelanggan. Jadi dengan demikian, penting sekali untuk memberi perhatian lebih terhadap ulasan negatif yang merupakan salah satu umpan balik yang penting bagi perbaikan produk atau layanan. Kemudian ada survei di luar situs. Jadi pilihan survei di luar lokasi ini adalah metode lain untuk menangkap suara pelanggan. Meskipun ini mungkin bukan metode yang populer untuk bisnis besar ya. Jadi metode ini banyak dimanfaatkan oleh berbagai bisnis menengah saat melakukan penelitian pelanggan. Contohnya adalah pembelian data pada metode ini dengan menggunakan aplikasi Google Dokumen misalnya. Kemudian ada Net Promoter Score atau NPS, yaitu sebuah alat bantu dalam manajemen yang digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan suatu perusahaan. Jadi metrik loyalitas pelanggan ini dikembangkan oleh Fred Reinhold dan Bain and Company dan Set Metric System. Jadi NPS memberikan umpan balik dari pelanggan yang cepat dan handal. Kemudian ada kelompok fokus atau focus group. Jadi di kelompok fokus ini ada sekelompok pelanggan kurang lebih sejumlah 8-12 orang yang bertemu di dalam sebuah ruangan di mana mereka diminta untuk berbagi persepsi, keyakinan, dan pendapat mereka tentang bagaimana produk atau layanan produsen tersebut. Jadi peserta kelompok ini bebas untuk berbicara secara terbuka satu sama lain. Kemudian ada email. Metode ini bisa digunakan secara formal atau informal. Produsen biasanya dapat mengirim email ke pelanggan tertentu secara privat atau membuat template yang dapat digunakan secara umum bagi semua pelanggan. Di dalam email dapat produsen tambahkan permintaan umpan balik sebagai tanggapan atas email tersebut atau hanya menambahkan tautan di dalam email menuju ke survei yang produsen adakan. Kemudian ada formulir umpan balik khusus, yaitu formulir umpan balik yang juga bisa diterapkan di situs web yang dapat diisi oleh pelanggan secara langsung dan kapanpun. Nah, di sini ada QFD, yaitu Quality Function of Deployment, yang pengertiannya adalah, next. Suatu cara untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa dengan memahami kebutuhan konsumen, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan teknis untuk menghasilkan suatu barang atau jasa pada setiap tahap pembuatan barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi dasar dari KFD ini adalah dasar dari KFD adalah filosofi dari TQM atau Total Quality Management. Dan di dalam KFD ini menggunakan suatu matriks yang disebut HOQ atau Host of Quality, di mana matriks tersebut menerjemahkan bagaimana keinginan konsumen ke dalam karakteristik desain. Next. Di sini ada manfaat KFD. Manfaatnya adalah yang pertama, memusatkan rancangan produk dan jasa yang baru pada kebutuhan pelanggan. Jadi memastikan bagaimana kebutuhan pelanggan dipahami dan proses desain yang didorong oleh kebutuhan pelanggan yang objektif dari teknologi. Dan yang kedua, mengutamakan kegiatan-kegiatan desain. Hal ini memastikan bahwa proses desain dipusatkan pada kebutuhan pelanggan yang paling berarti. Yang ketiga ada menganalisis kinerja produk perusahaan yang utama untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan utama. Dan yang keempat, dengan berfokus pada upaya rancangan, hal tersebut akan mengurangi lamanya waktu yang diperlukan untuk daur rancangan secara keseluruhan, sehingga dapat mengurangi waktu untuk memasarkan produk-produk baru. Perkiraan-perkiraan terbaru memperlihatkan adanya penghematan antara 1/3 sampai 1/2 dibandingkan sebelum dilakukannya QFD. Dan yang kelima,
Manfaat lain dari KFD adalah mengurangi banyaknya perubahan desain setelah dikeluarkan dengan memastikan upaya yang difokuskan pada tahap perencanaan. Jadi hal ini penting untuk mengurangi biaya yang dikenakan oleh desain baru. Dan yang keenam, mendorong terselenggaranya tim kerja dan menghancurkan rintangan antar bagian dengan melibatkan pemasaran, rekayasa teknik, dan pabrikasi sejak awal proyek. Jadi masing-masing anggota tim kerja sama pentingnya dengan memiliki sesuatu untuk disumbangkan kepada proses. Dan yang terakhir, nomor 7, menyediakan suatu cara untuk membuat dokumentasi proses dan menyediakan suatu dasar yang kukuh untuk mengambil keputusan dari rancangan tersebut. Hal ini dapat membantu menjaga proyek terhadap perubahan-perubahan personalia yang tidak dapat diperkirakan lebih dulu. Kemudian langkah-langkah dari KFD ini dengan menggunakan matriks House of Quality adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi keinginan konsumen ke dalam atribut-atribut produk. Jadi metode ini dimulai dengan mengidentifikasi pelanggan dan pandangan mereka terhadap kebutuhan mereka dan atribut produk yang mereka inginkan. Yang kedua, menentukan tingkat kepentingan relatif dan atribut-atribut. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi atribut-atribut dari produk pesaing, yang kemudian kita harus membuat matriks perlawanan antara atribut produk dengan karakteristik, dan kemudian mengidentifikasi hubungan antara karakteristik teknis dan atribut produk, lalu mengidentifikasi interaksi yang relevan di antara karakteristik teknis, dan yang terakhir adalah menentukan gambaran target yang ingin dicapai untuk karakteristik teknis. House of Quality. House of Quality sendiri adalah suatu alat yang digunakan guna mendukung metode KFD. Jadi HOQ ini menggunakan matriks yang menghubungkan keinginan konsumen dengan langkah desain yang membandingkan langkah desain tersebut sehingga praktisi dapat berkonsentrasi pada karakteristik yang paling penting dan berharga. Nah, berikut adalah komponen-komponen dari HOQ. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melengkapi dari poin A, yaitu customer need dan benefit, yaitu kebutuhan konsumen dan keuntungannya. Lalu ke bagian yang B, yaitu di body part yang B, yaitu planning matrix atau market research and strategy planning atau strategi perencanaan dan pasar. Dan kemudian kita menentukan body part yang C, yaitu technical response atau karakteristik teknik. Lalu kita menentukan body yang D atau relationship yang termasuk impact of technical response on customer need and benefit. Jadi ini isi dari kita melengkapi A berdasarkan tabel berdasarkan body A dan C dan A dan C. Kemudian kita menentukan atapnya yaitu bagian E, technical correlation, yaitu hubungan tekniknya gimana antara body part yang A dan C. Kemudian kita menentukan yang terakhir yaitu yang F, yaitu technical metric atau technical response priorities, competitive technical benchmark, dan technical target. Jadi yang F ini untuk hasil presentasinya. Untuk prosedur menggunakan HOQ ini akan dijelaskan oleh Mas Ali Imron. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Akil. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi ke slide selanjutnya, yaitu prosedur menggunakan HOQ. Yang pertama, mengidentifikasikan keinginan konsumen ke dalam atribut-atribut produk. Yang kedua, menentukan tingkat kepentingan relatif dari atribut-atribut. Yang ketiga, mengevaluasi atribut-atribut dari produk pesaing. Yang keempat, membuat matriks perlawanan antara atribut produk dengan karakteristik. Yang kelima, mengidentifikasi hubungan antara karakteristik, teknis, dan atribut produk. Yang keenam, mengidentifikasi interaksi yang relevan di antara karakteristik teknis. Yang ketujuh, menentukan gambar target yang ingin dicapai untuk karakteristik teknis. Nah, berikut adalah hasil kuesioner dengan sasaran mahasiswa teknik industri Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan jumlah responden 107. Mungkin teman-teman bisa melihat hasil kuesionernya.
Ini adalah hasil-hasil kuesioner yang sudah dikerjakan atau dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Nah, ini adalah rekapitulasi perhitungan tingkat kepentingan kebutuhan konsumen, yang mana ada beberapa aspek, yaitu aspek ergonomis, aspek durability, aspek performance, dan aspek fitur. Dan ini kan sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Jadi kita langsung ke tahap-tahap menyusun HOQ atau QFD, fase 1. Yang pertama, tahap 1 menentukan kebutuhan konsumen setelah melakukan pengumpulan suara konsumen atau voice of customer. Didapatkan atribut yang termasuk kebutuhan konsumen, yaitu melalui perhitungan tingkat kepentingan konsumen. Jadi tahap 1 ini yaitu menentukan kebutuhan konsumen. Apa sih yang diinginkan oleh konsumen? Nah, di sini kita sudah mendapat 11 hal-hal yang diinginkan oleh konsumen. Yang pertama, harga meja lipat yang terjangkau, harga sesuai keunggulan dan bahan yang digunakan, meja lipat yang praktis dan nyaman, meja lipat yang multifungsi dalam penggunaannya, meja lipat yang awet dan tahan lama, meja lipat dengan sisi sudut dan tekstur permukaan meja yang nyaman, model meja lipat yang menarik dan multifungsi, meja lipat dengan sisi sudut tumpul, model meja lipat yang minimalis, dan meja lipat yang dapat menyimpan barang lain, meja lipat yang bisa dibawa kemana-mana. Dan ini adalah hasil tingkat kebutuhan konsumen. Dan ini sudah diurutkan dari yang tingkat kebutuhan konsumen yang terpenting hingga yang terakhir, yang tidak terlalu penting. Nah, untuk tingkat kebutuhan konsumen ini sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Yang selanjutnya yaitu tahap kedua, menentukan karakteristik teknik atau technical karakteristik. Karakteristik teknik merupakan bagian yang berisi cara untuk memenuhi banyaknya poin-poin kebutuhan konsumen terhadap suatu produk, berisi tentang produk atau jasa yang dikembangkan, yang diutarakan dalam bahasa teknis perusahaan yang dikembangkan dari keinginan dan kebutuhan konsumen. Yaitu ini adalah tabel menentukan karakteristik teknis. Jadi setelah kita sudah menentukan hal-hal apa saja yang diinginkan konsumen, selanjutnya kita menentukan hal-hal yang harus dilakukan oleh pemilik perusahaan atau pemilik toko, yaitu ada 8 hal. Yang pertama, perancangan meja ergonomis. Yang kedua, pemilihan material. Yang ketiga, pemilihan warna. Yang keempat, desain bentuk meja. Yang kelima, desain sisi sudut meja. Yang keenam, pemilihan ukuran panjang kali lebar meja. Yang ketujuh, pemilihan ukuran tinggi meja. Yang kedelapan, fungsi tambahan. Dan selanjutnya yaitu tahap 3, yaitu identifikasi korelasi antara karakteristik teknik. Identifikasi hubungan antara sesama karakteristik teknik menunjukkan keterkaitan antara suatu karakteristik teknik dengan karakteristik lainnya. Apakah masing-masing karakteristik yang saling menguatkan dengan tingkat hubungan yang positif atau bahkan saling berkontradiksi dengan tingkat hubungan negatif, sehingga jika terjadi kontradiksi, maka karakteristik tersebut harus dihilangkan. Jika nilai hubungan menyatakan kuat, artinya karakteristik teknik tersebut akan berpengaruh besar jika salah satu karakteristik teknik tidak dilaksanakan. Berikut ini adalah tabel, simbol, dan tingkat hubungan antara karakteristik. Jadi kita pahami dulu simbol, yaitu centang 2. Di sini ada centang 2 dengan arti tingkat hubungan kuat positif. Yang selanjutnya yaitu centang 1, artinya tingkat hubungan lemah positif. Yang ketiga kosong, artinya tidak berhubungan. Yang keempat yaitu silang 2, tingkat hubungan kuat negatif. Yang silang 1 yaitu tingkat hubungan lemah negatif. Yang mana simbol-simbol ini memiliki nilai tertentu. Simbol yang pertama memiliki nilai atau poin 4. Yang kedua yaitu memiliki nilai poin 3. Yang ke silang 2 ini memiliki poin 1, dan yang silang 1 ini memiliki poin atau nilai 1. Nah, ini adalah hubungan antara karakteristik teknik. Jadi misal
hubungan perancangan meja ergonomis dengan pemilihan material, yaitu hasilnya centang 2, yang mana saling yang tadi yang saya katakan tingkat hubungan kuat positif. Dan selanjutnya perancangan meja ergonomis dengan pemilihan warna, yaitu bernilai 2, centang 2. Selanjutnya perancangan meja ergonomis dengan desain bentuk meja, yaitu centang 2, yang mana hubungannya kuat positif. Selanjutnya perancangan meja ergonomis desain sisi sudut meja bernilai centang 1, yang artinya tadi tingkat hubungan lemah positif. Nah, selanjutnya perancangan meja ergonomis dengan pemilihan ukuran panjang kali lebar meja, yang mana memiliki nilai atau simbol centang 2. Perancangan meja ergonomis dengan pemilihan ukuran tinggi meja, yaitu sama, memiliki simbol centang 2. Perancangan meja ergonomis dengan fungsi tambahan, yaitu sama, centang 2. Dan selanjutnya hubungan antara pemilihan material dengan pemilihan warna, yaitu centang 1. Pemilihan material dengan desain bentuk meja, yaitu tidak ada hubungannya, maka dikosongkan. Selanjutnya pemilihan material dengan desain bentuk meja, yaitu kosong. Pemilihan material dengan desain sisi sudut meja, yaitu kosong juga. Pemilihan material dengan pemilihan ukuran panjang kali lebar, yaitu kosong juga. Pemilihan material dengan pemilihan ukuran tinggi meja, yaitu kosong juga. Pemilihan material dengan fungsi tambahan, yaitu centang 1. Selanjutnya pemilihan warna dengan desain bentuk meja, yaitu tidak ada hubungan, maka kosong. Pemilihan warna dengan desain sisi sudut meja, yaitu kosong juga. Pemilihan warna dengan pemilihan ukuran panjang kali lebar meja, yaitu kosong. Pemilihan warna dengan pemilihan ukuran tinggi meja, yaitu sama juga kosong. Pemilihan warna dengan fungsi tambahan, yaitu sama juga kosong. Selanjutnya, desain bentuk meja dengan desain sisi sudut meja, yaitu centang 2, yaitu kuat positif. Desain bentuk meja dengan pemilihan ukuran panjang kali lebar meja, yaitu centang 1. Desain bentuk meja dengan pemilihan ukuran tinggi meja, yaitu centang 1. Desain bentuk meja dengan fungsi tambahan, yaitu centang 1 juga. Selanjutnya, desain sisi sudut dengan pemilihan ukuran panjang kali lebar tidak ada hubungannya, maka kosong. Desain sisi sudut meja dengan pemilihan ukuran tinggi meja, yaitu sama, kosong. Desain sisi sudut meja dengan fungsi tambahan, yaitu sama, yaitu centang 1. Dan selanjutnya pemilihan ukuran meja panjang, saya ulangi, pemilihan ukuran panjang kali lebar meja dengan pemilihan ukuran tinggi meja, yaitu berhubungan positif kuat, maka centang 2. Pemilihan ukuran panjang kali lebar meja dengan fungsi tambahan, yaitu centang 1. Dan yang terakhir yaitu pemilihan ukuran tinggi meja dengan fungsi tambahan, yaitu centang 2. Saya ulangi, centang 1. Nah, setelah kita mengetahui hubungan antara karakteristik, maka kita bisa menilai tingkat kesulitan. Jadi ada total bobot yaitu 62. Nah, 62 itu dari mana? Dari hasil centang 1, centang 2, dan kosong ini. Ini dijumlahkan semuanya. Kan tadi sudah saya katakan untuk centang 2 ini memiliki poin 4 dan centang 1 itu memiliki poin 3 dan yang kosong ini yaitu kosong. Jadi untuk simbol-simbol di sini yang memiliki poin itu dijumlahkan semuanya, yaitu sudah kami total hasilnya 62. Dan selanjutnya pada tabel perancangan meja ergonomis, yaitu kita jumlahkan centang 2 ini, tambah centang 2 ini, tambah centang 2 ini, tambah centang 1, tambah centang 2, tambah centang 2, tambah centang 2, itu hasilnya 27. Maka dibagi dengan total bobot, yang mana total bobot yaitu 62, dikalikan 100%. Jadi 27 dibagi 62 dikali 100%. Maka menghasilkan 43,54%. Yang mana hasilnya yaitu tingkat kesulitannya 5.
Kenapa kok di sini bisa dikatakan 5? Kita bisa lihat tingkat kesulitan di sini. 1 menandakan mudah, yang mana 1 sampai dengan 20%. Yang pertama, yang ketiga yaitu sama dengan cukup mudah dengan persentase 21 sampai 40. Yang kelima, sulit yaitu dengan persentase 41 sampai 60%. 7 itu sangat sulit dengan persentase 61 sampai 80%. 9 itu mutlak sulit yaitu 81 sampai dengan 100%. Nah, di sini kan hasil kita yaitu 43,54%. Maka masuk di tingkat sulit yang mana di antara 41 sampai 60%. Dan untuk pemilihan material juga sama tadi. Jadi untuk material ini ya. Jadi ini kan gambar seperti kayak rumah gitu, segitiga. Nah, yang di total itu miring ke sini, baris ini sama baris ini. Jadi baris ini ditambah baris ini, ditambah baris ini. Tadi kan ini nilainya 4. Ditambah 3, ditambah 3. Maka hasilnya 7. Kita lihat. Jadi bisa kita lihat ya di sini, yaitu ini kan pemilihan material tadi, yaitu hasilnya 13,6/62 kali 100% sama dengan 20,96%. Yaitu tingkat kesulitannya 1, sudah saya jelaskan tadi, tingkat kesulitan yaitu 1 sama dengan mudah, sama dengan persentase 1 sampai 20. Nah, ini 20 kan. Jadi dia mengikuti persentase yang pertama, yaitu nilainya 1. Dan itu berlaku perhitungannya sama kayak yang tadi. Jika ingin memberi penilaian pada pemilihan warna, maka hitungnya ini ditambah ini, tuh, sama tambah ini. Terus jumlah ini, untuk desain bentuk meja, jumlah ini ditambah jumlah ini. Selanjutnya pada desain sisi sudut meja, jumlah ini ditambah jumlah ini. Selanjutnya pada pada desain sisi sudut meja, yaitu jumlah ini ditambah jumlah ini. Dan pada pemilihan ukuran panjang kali meja, yaitu jumlah ini ditambah jumlah ini. Dan selanjutnya pemilihan ukuran tinggi meja, jumlah ini ditambah jumlah ini. Dan yang terakhir yaitu fungsi tambahan, yaitu baris ini dijumlahkan semuanya. Sehingga diketahui hasilnya sama yang di PPT ini. Bisa dilihat mungkin teman-teman. Selanjutnya yaitu perkiraan biaya saya ulangi, perhitungan perkiraan biaya. Nah, tadi kan kita sudah menentukan tingkat kesulitan. Sekarang perkiraan biaya. Perkiraan biaya ini memiliki total bobot 20. 20 ini dari mana? Nah, 20 itu dari 5 ditambah 1, ditambah 1, tambah 3, tambah 1, tambah 3, tambah 3, dan tambah 3. Nah, itu jika ditotalkan semuanya, totalnya 20. Dan selanjutnya perancangan meja, kita hitung perancangan meja ergonomis. Nah, perancangan ergonomis kan tadi yang pertama kan ini 5. Maka kita masukkan 5 dibagi total bobot, yaitu 20 tadi, kali 100% sama dengan 25%. Dan begitu juga yang nomor 2, sama, pemilihan material sama dengan 1 dibagi 20 kali 100% sama dengan 5%. Kita lihat kan, tadi pemilihan material 1 dan pemilihan warna 1. Coba kita lihat lagi, sama pemilihan warna 1/20 kali 100% sama dengan 5%. Dan selanjutnya, desain bentuk meja 3 dibagi 20 kali 100% sama dengan 15%. Nah, kita bisa lihat di sini, sama kan, 3. Nah, di sisi sudut meja, yaitu 1, maka hasilnya sama, kayak di atas ini 5%, dan selanjutnya ini poinnya 3 semua ya, yang di atas.
3, maka hasilnya sama, yaitu 15. Nah, kita tentukan perkiraan biaya. Nah, kita lihat di sini, tabel di sini. 1 sampai 15 itu biayanya dikatakan murah. 15 sampai 30 itu biayanya dikatakan mahal. Sedangkan 31 sampai 45 itu dikatakan sangat mahal. Nah, kita bisa lihat di sini, jika 25, maka masuk pada perkiraan biaya mahal. Yang 5 ini masuk yang pertama, yaitu murah. Sama, 5 ini juga murah. 15 juga murah. 5 juga murah. 15 ini juga murah. Maka di sini perancangan meja ergonomis ini perkiraan biayanya cukup mahal sesuai tabel. Selanjutnya, tahap 4, matriks hubungan keterkaitan antara kebutuhan konsumen dengan karakteristik teknik hubungan antara kebutuhan konsumen dengan karakteristik teknik menunjukkan keterkaitan antara keinginan konsumen dengan karakteristik teknik perancangan produk. Nah, sebelum kita menghitung ke sini, langkah baiknya kita memperhatikan dan memahami tabel simbol dan nilai hubungan relationship matrix. Nah, di sini ada simbol, ada kolom arti, ada kolom nilai. Simbolnya yaitu ada yang kosong, yang mana artinya tidak ada hubungan dan nilainya kosong. Simbol segitiga artinya tingkat hubungan lemah memiliki nilai 1. Simbol 0, lingkaran kecil, artinya tingkat hubungan sedang memiliki nilai 3. Simbol lingkaran besar hitam, artinya tingkat hubungan kuat memiliki nilai 9. Kita lanjut ke tabel berikutnya. Nah, matriks hubungan keterkaitan antara kebutuhan konsumen dengan karakteristik teknik. Yang dimaksud di sini yaitu apa yang diinginkan, hubungan antara apa yang diinginkan oleh konsumen dan apa yang harus dilakukan oleh pemilik toko atau perusahaan. Nah, kita coba hitung. Itu harga meja lipat yang terjangkau dengan perancangan meja ergonomis, yaitu hubungannya, simbolnya bulat hitam besar yang artinya nilainya 9. Dan juga selanjutnya, harga sesuai keunggulan dan bahan yang digunakan dengan perancangan meja ergonomis, yaitu sama juga simbolnya bulat hitam besar, yang mana poinnya yaitu 9. Selanjutnya, meja lipat yang praktis dan nyaman, yaitu dengan perancangan meja ergonomis, yaitu sama, memiliki nilai 9. Dan meja lipat yang multifungsi dalam penggunaannya dengan perancangan meja ergonomis, yaitu kosong, tidak berhubungan. Meja lipat yang awet dan tahan lama dengan perancangan meja ergonomis, yaitu sama juga kosong, artinya tidak berhubungan. Meja lipat dengan sisi sudut dan tekstur permukaan meja yang nyaman dengan perancangan meja ergonomis, yaitu simbolnya bulat kecil, yang mana tadi artinya tingkat hubungan sedang. Meja lipat dengan sisi sudut tumpul dengan perancangan meja ergonomis, yaitu simbolnya segitiga, yang mana tingkat hubungan lemah. Model meja lipat yang minimalis dengan perancangan meja ergonomis, yaitu nilainya bulat hitam tebal, yaitu nilainya 9. Meja lipat yang dapat menyimpan barang lain, yaitu dengan perancangan meja ergonomis, yaitu dengan simbol lingkaran hitam besar. Meja lipat yang bisa dibawa kemana-mana dengan perancangan meja ergonomis, yaitu simbolnya lingkaran besar, yang mana artinya ini memiliki nilai 9, ini artinya memiliki nilai 1, dan ini 3, dan yang kosong ini kosong. Begitu juga berlaku dengan yang lain, yaitu misalnya harga meja lipat yang terjangkau dengan pemilihan material, yaitu hubungannya sangat kuat. Nah, itu juga berlaku dengan yang lain. Nah, kita bisa lanjut saja ya. Nah, ini tahap 5, penentuan prioritas karakteristik teknik berdasarkan kebutuhan konsumen. Hubungan antara kebutuhan konsumen dengan karakteristik teknik menunjukkan keterkaitan antara keinginan konsumen dengan karakteristik teknik perancangan produk. Nah, jadi kita bisa melihat di sini
dari karakteristik teknik perancangan meja ergonomis memiliki nilai prioritas yang sangat tinggi. Yang mana berarti ini adalah tingkat kepentingan yang diprioritaskan oleh konsumen dengan persentase prioritas 21,6397%. Nah, ini dari mana kok bisa hasilnya seperti ini? Nah, saya jelaskan lagi kembali. Tadi kan saya katakan yang lingkaran besar hitam ini memiliki poin atau nilai 9. Nah, 9 ini dikalikan dengan 4,532 ditambah. Ini tadi samakan 9 dikali 4,485 ditambah dikali 9, 4,485 ditambah 0 tambah 0 kali 4,421 ditambah 0 kali 4,411 ditambah 3 dikali 4,401 ditambah 0 kali 4,345 ditambah 1 kali 4,325 ditambah 9 kali 4,242 ditambah 9 kali 4,074 ditambah 9 kali 3,990. Nah, itu setelah dikalikan, itu tadi kan dijumlahkan. Nah, hasilnya itu ketemu ini, 249. Jadi tadi kan 9 kali 4,532 dan seterusnya. Nah, di sini kan sudah diketahui totalnya tadi 249. Nah, terus cara menentukan persentase prioritas itu bagaimana? Nah, hasil ini dibagi total keseluruhan ini. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi perhitungannya sama ya. Antara perancangan meja ergonomis, pemilihan material, perhitungannya sama dengan yang pertama tadi. Nah, ditotalkan semuanya itu jadinya 1,154,369. Nah, untuk menghasilkan, maaf saya ulangi, ini tadi 1.154,369. Nah, untuk menghasilkan ini tadi, yaitu 249,802 dibagi 1.154,369 dikalikan 100. Nah, maka menghasilkan persentase ini 21,6397%. Mungkin bisa dilihat perhitungannya gimana, biar paham. Nah, ini tadi yang sudah saya katakan, 249,802 dibagi 1.154,369 dikali 100, maka hasilnya 21,6397. Dan itu juga berlaku perhitungan bagi pemilihan material, pemilihan warna, desain bentuk meja, desain sisi sudut meja, pemilihan ukuran panjang kali lebar meja, pemilihan ukuran tinggi meja, fungsi tambahan. Itu perhitungannya sama seperti kayak gini. Mungkin kita bisa lanjut. Customer perception. Nah, maksudnya ini gimana? Tabel data persepsi konsumen. Nah, kita bisa dilihat di sini ada atribut, ada kolom kita, IKEA, Olympim. Ini atribut maksudnya apa? Ini yang tadi sesuai keinginan konsumen atau pelanggan. Nah, ini kelompok kita. Kelompok kita ini maksudnya produk kita. Produk kita yang mau dibandingkan dengan produk-produk lain atau oleh perusahaan lain atau toko lain. Yaitu di sini ada pesaing kita, toko atau produk IKEA. Ada juga produk Olympim. Nah, kita bisa menilai di sini bahwa harga meja lipat yang terjangkau, kelompok kita itu mendapatkan poin 4. Sedangkan IKEA mendapatkan poin 2, Olympim yaitu mendapatkan poin 5. Selanjutnya, harga sesuai keunggulan dan bahan yang digunakan. Kelompok kita atau produk kita memiliki poin 5, sedangkan IKEA 4, Olympim 3, yang mana produk kita ini
memiliki harga sesuai keunggulan dan bahan yang digunakan, yaitu nilainya sangat puas, jadi sesuai keinginan konsumen. Selanjutnya, meja lipat yang praktis dan nyaman, yaitu kelompok kita mendapatkan nilai 5, IKEA mendapatkan nilai 5 yang sama, Olympia mendapatkan nilai 3. Meja lipat yang multifungsi dalam penggunaannya sama juga, yaitu mendapatkan poin 4, IKEA mendapatkan poin 4, Olympia mendapatkan poin 2. Yaitu selanjutnya meja lipat yang awet dan tahan lama, yaitu produk kita mendapatkan poin 5, IKEA mendapatkan poin 4, Olympia mendapatkan poin 2. Selanjutnya model meja lipat yang menarik dan multifungsi, kelompok kita mendapatkan poin 4, IKEA mendapatkan poin 4, Olympia juga sama poin 4. Meja lipat dengan sisi sudut tumpul, kelompok kita mendapatkan poin 3, IKEA juga mendapatkan poin 3, Olympia mendapatkan poin 1. Model meja lipat yang minimalis, yaitu produk kita mendapatkan poin 4, IKEA mendapatkan poin 5, dan Olympia mendapatkan poin 3. Selanjutnya, meja lipat yang dapat menyimpan barang lain, kelompok kita mendapatkan poin 4, IKEA mendapatkan poin 5, dan Olympia mendapatkan poin 4. Selanjutnya, yang terakhir, meja lipat yang bisa dibawa kemana-mana, kelompok kita mendapatkan poin 4, IKEA mendapatkan poin 2, dan Olympia mendapatkan poin 4. Ya, selanjutnya, nah ini hasil HOQ yang tadi. Kita bisa lihat kan di sini, tadi kita sudah membahas ini, kita juga sudah membahas ini, kita juga sudah membahas ini, dan ini tadi saya lupa jelaskan ya, bahwa di sini persepsi konsumen itu ada poinnya sendiri. 5 ini sangat puas, 4 ini puas, 3 ini cukup puas, yang 2 ini kurang puas, yang 1 ini tidak puas. Maka tadi yang ini memiliki nilai masing-masing. Dan ini kita bisa lihat hasil yang tadi, nilai prioritas yang sudah dihitung tadi. Nilai persentase prioritas juga. Tingkat kesulitan yang sudah kita hitung tadi. Dan selanjutnya yang terakhir, perkiraan biaya. Mungkin ini hasil dari HOQ ya. Mungkin teman-teman bisa memahami ini. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hasil kuesioner dari hasil kuesioner yang dibagikan ke mahasiswa Teknik Industri Untak Surabaya dengan jumlah responden sebanyak 107 bahwa meja belajar yang multifungsi dan ergonomis yang berbahan dasar kayu yang mempunyai kekuatan, kenyamanan, dan multifungsi, meja dapat diganti sesuai dengan karakteristik yang diinginkan oleh konsumen, sehingga kemungkinan besar meja belajar yang kita produksi banyak diminati oleh mahasiswa Teknik Industri Untak Surabaya. Host of quality dari produk meja multifungsi menghasilkan urutan prioritas utama, di mana konsumen saat ini lebih memilih suatu produk yang sama, namun memiliki fungsi tambahan dan harga meja lipat yang terjangkau. Perhitungan nilai prioritas karakteristik teknik dari hasil kuesioner dengan cara menggali tingkat kebutuhan konsumen diperoleh hasil sebagai berikut. Mungkin ini bisa dilihat ya. Ya, yang pertama yaitu ada perancangan meja ergonomis dengan hasil nilai prioritas yaitu 249,802 dan persentase prioritas sebesar 21,6397%. Pemilihan material dengan hasil nilai prioritas 165,207 dan persentase prioritas sebesar 14,3115%. Selanjutnya, pemilihan warna dengan hasil nilai prioritas 52,56 dan persentase prioritas sebesar 4,5531%. Desain bentuk meja dengan hasil nilai prioritas 187,983 dan persentase prioritas sebesar 16,282845%. Selanjutnya, desain sudut meja dengan hasil nilai prioritas 118,497 dan persentase prioritas sebesar 10,2651%.
Selanjutnya, pemilihan ukuran panjang kali lebar meja dengan hasil nilai prioritas 96,56% dan persentase prioritas sebesar 8,3647%. Selanjutnya, pemilihan ukuran tinggi meja dengan hasil nilai prioritas 96,56 dan persentase prioritas sebesar 8,3647%. Fungsi tambahan dengan hasil nilai prioritas 187,2 dan persentase prioritas sebesar 16,2167%. Dan yang terakhir yaitu dengan jumlah total nilai prioritas sebesar 1154,369 dan hasil persentase prioritas sebesar 100%. Dan ini adalah atribut kebutuhan konsumen meliputi yang pertama tadi harga meja lipat yang terjangkau, harga sesuai keunggulan dan bahan yang digunakan. Selanjutnya meja lipat yang praktis dan nyaman. Selanjutnya meja lipat yang multifungsi dalam penggunaannya. Selanjutnya meja lipat yang awet dan tahan lama. Selanjutnya meja lipat dengan sisi sudut dan tekstur permukaan meja yang nyaman. Selanjutnya model meja lipat yang menarik dan multifungsi. Selanjutnya meja lipat dengan sisi sudut tumpul. Selanjutnya, model meja lipat yang minimalis. Selanjutnya, meja lipat yang dapat menyimpan barang lain. Yang terakhir, meja lipat yang bisa dibawa kemana-mana. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya jelaskan. Saya perwakilan kelompok 2 mengucapkan beribu-ribu maaf atas kesalahan ucap. Mungkin dalam penjelasan kurang jelas atau bagaimana, kurang lebihnya maaf. Saya perwakilan kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.